Ini merupakan video kedua. Bagi kalian yang belum menonton part ke-1, silahkan menonton terlebih dahulu dengan mengklik link di deskripsi. Kemudian, si Larry udah dibawa sama Larina ke markas Patriot dan dia lagi dalam proses tahap pemulihan tenaga. Kemudian, hal tidak terduga pun terjadi. Profesor Golbanov ternyata masih hidup dan dia kini sudah menjadi kakek-kakek. Dia datang ke markas Patriot untuk membantu mereka mengalahkan Kuratov. Dia juga tahu posisi keberadaan laboratorium rahasia kepala botak, dikarenakan dia dulu pernah ke sana sebelumnya. Dia juga berusaha merawat, memulihkan tenaga Larry yang sudah babak belur dihajar oleh Kuratov. Setelah tahu laboratorium kepala botak, Larina dan pasukannya langsung datang ke tempat itu dan menghancur habis pasukan Kuratov, dan Larina bertemu dengan Patriot yang lagi di penjara. Larina pun membebaskan mereka dengan sekali tembak. Kuratov telah berhasil mendirikan menara di gedung tertinggi di Rusia. Dia langsung menjalankan program untuk mengendalikan senjata satelit yang ada di luar angkasa. Senjata tersebut rupanya bekas perang dunia dulu untuk memusnahkan negara lain, dan menjadikan itu sebagai tujuannya kepala botak untuk menaklukkan seluruh dunia. Pasukan Angkatan Udara Rusia pun datang kemudian mencoba untuk menghancurkan menara satelit. Tapi ternyata setelah mendekati menara, tiba-tiba mereka ditembaki oleh robot penghancur yang udah dicuri dulu di markas militer. Pas pesawat menembakkan rudal ke arah menara Kuratov, rupanya ada perisai yang tak tembus pandang yang melindungi menara itu sehingga tidak dapat dihancurkan dari luar. Angkatan Udara pun gagal melakukan misi penghancuran menara kepala botak. Mayor Larina pun membuatkan pakaian super untuk Guardian untuk melindungi dan membantu memperkuat kekuatan para Guardian. Si beruang mendapatkan mesin gun otomatis yang bisa langsung menembakkan musuh kalau ada yang mengancam dirinya. Si Larry mendapatkan cambuk listrik untuk memperkuat serangannya. Si Xenia mendapatkan baju supernya. Dia bisa ngilang kapanpun dan tanpa harus ada air di sekelilingnya. Dan si Abang Jago ini mendapatkan baju baja untuk mendukung dia supaya tidak terkena peluru. Dengan keahlian dan skill para Guardian, mereka tidak perlu memakan waktu yang lama untuk melatih dan beradaptasi menggunakan pakaian super mereka yang baru. Mereka berempat langsung bisa menguasai setiap kemampuan baju mereka masing-masing. Sebelum berangkat, mereka meeting dulu sebentar bagi-bagi tugas agar misi berjalan dengan lancar. Tugas si Arsus dan Xenia adalah menghabisi semua musuh yang berada di luar gedung. Tugas si Larry di bagian dalam gedung, sedangkan si Han bertugas di atas gedung. Xenia yang sedang kewalahan menghadapi serangan pasukan dari musuh yang bertubi-tubi. Si Arsus pun kemudian berubah menjadi beruang secara keseluruhan dan dia langsung memperandakan pasukan musuh dengan mudah, serta menghancurkan robot yang ada di sana. Setelah semua tugas mereka bertiga selesai, mereka langsung pergi ke lantai atas menggunakan lift. Dan si Han belum turun dari pesawat untuk melakukan tugasnya karena pesawat yang ditumpanginya dari tadi ditembaki terus-menerus sama robot. Karena waktu mereka juga tidak banyak, mereka bertiga pun langsung nekat untuk menyeberang jembatan kecil yang menuju ke pusat pembangkit energi menara Kuratov. Pada saat mereka lagi nyebrang, mereka ditembakkan dari atas sama pasukan-pasukan musuh yang ngebuat si Arsus hampir kepleset dan hampir jatuh dari tiang. Han yang melihat itu semua, dia tidak tinggal diam. Dia pun langsung dengan terjun bebas dari pesawat, menancapkan tali ke gedung. Dia kemudian menyerang pasukan musuh dengan memotong jembatan menggunakan senjata yang dia satukan, dan Han pun mendarat di jembatan kecil bersama mereka berempat. Mereka masuk ke dalam ruangan energi dengan bersama-sama. Xenia menyentuh badan Han untuk masuk ke dalam ruangan tanpa diketahui oleh musuh. Pada saat udah di ruangan kendali, seketika Han langsung menghabisi pasukan di sana. Xenia mencoba mematikan alat tersebut dengan menghisap seluruh energi generator menggunakan energi kekuatannya. Arsus yang tidak tahan melihat Xenia mengorbankan dirinya dan menahan rasa sakit. Langsung Arsus berusaha melepaskan diri Xenia dari generator itu dan akhirnya perisai menara itu pun hilang akibat diserap oleh Xenia. Xenia akhirnya selamat dari tegangan tinggi generator itu. Kepala botak pun sadar dengan gangguan itu. Dia langsung mempercepat proses pengendalian satelit. Guardian kemudian menyerang Kuratov dengan segala kemampuan mereka. Ternyata kekuatan Kuratov lebih besar dari mereka dan Guardian pun gak sanggup mengalahkan Kuratov. Karena tahu gedung itu akan dihancurkan oleh para militer setelah perisai itu hilang,
Kemudian Han menancapkan senjatanya ke pesawat yang datang melintasi gedung dengan menggunakan tali khusus. Mereka pun mundur menggunakan pesawat. Han menyadari pesawat tersebut sedang dikendalikan oleh Kuratov. Kemudian Han memotong tali pengait dan membuat mereka semua terjatuh ke dalam sungai. Militer Rusia menembaki rudal berkali-kali ke arah gedung Kuratov. Tapi Kuratov dengan gampangnya mengendalikan rudal tersebut dan membelokkan arah si rudal. Sileri kemudian berencana untuk kembali ke gedung itu, tapi hal ini dilarang sama si Larina yang datang menghampiri mereka, dan dia ngasih tahu informasi dari Profesor Gorbanov, yaitu tentang penggabungan kekuatan energi. Mereka kemudian saling berpegangan satu sama lain untuk mentransfer energi dan menciptakan energi super dahsyat dari tangan Sileri. Energi itu berwujud seperti Kamehameha yang mampu menghancurkan seluruh gedung di sekitar gedung tempat si Kuratov berada. Gedung pun hancur bersama dengan Kuratov yang tertimbun bangunan-bangunan gedung yang hancur. Dengan hancurnya semua gedung, maka satelit pemusnah kembali nonaktif dan bumi akhirnya diselamatkan oleh para Guardian. Setelah misi selesai, para Guardian memutuskan untuk berpisah dan menjalani kehidupan mereka masing-masing. Tapi sebelum mereka pergi, Larina ngomong kalau dia telah menemukan orang-orang yang mempunyai kekuatan sama seperti Guardian. Dan film pun selesai. Menurut saya sih film ini bagus sekali untuk kalian tonton daripada kalian gabut di rumah. Efek visual yang diberikan film ini patut diacungi jempol serta alur cerita yang menarik dan menegangkan. Jangan lupa kalian memberikan kritik dan saran dan komentar di bawah video ini untuk film apa lagi yang akan saya bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.